Berdoa selesai. Mari kita berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya? Baik. Sehat semua? Sehat. Sebelum kita melanjutkan pertemuan layanan pada pagi hari, Pak Dede akan mengecek kegiatan kalian. Anggrek, jarang, lesium. Mati. Kelvin, Ika Putih, Daniel, Devi, Evelyn, Farel, Faril Sandi, Fernando Jonathan, Karis, Keila, Levina, Lorenzo, Maria, sudah sembuh ya Maria. Mesat, Moreno, Nabila, Natasha, Nina, Novelia, Preti, Servina, Renoveri, Yureka, Sandria, Sally, Pia, Yemima, Jeremia, Julia. Oke. Nah, dari pertemuan yang
membuat jadwal kegiatan kalian masing-masing, ya kan? Pada pertemuan layanan pada pagi hari ini, di sini Pak Dedi sudah menyiapkan salah satu topik pembahasan materi, yaitu tentang manusia sebagai makhluk sosial. Bisa kalian lihat di slide tayangan di depan, ya. Di situ ada materi berjudul manusia sebagai makhluk sosial. Tujuan dari layanan ini adalah supaya kalian tahu bahwa setiap manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Ya, kalian adalah makhluk sosial dan harus memahami bagaimana cara bersosial, ya, dalam kehidupan sehari-hari, dan apa saja yang harus kalian ketahui kalau sebagai makhluk sosial itu, ya. Nah, dengan tujuan tersebut diharapkan nanti kalian dapat menjadi generasi, ya, makhluk sosial yang bisa menempatkan posisi kalian di lingkungan masing. Manusia sebagai makhluk sosial. Ini saya sendiri yang buat kemarin, ya. Nah, ini pengertian manusia sebagai makhluk sosial. Pengertiannya ada beberapa pengertian dari para ahli yang bisa kalian baca. Kelihatan, ya? Yang pertama KBBI. KBBI adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di situ pengertiannya adalah makhluk sosial adalah manusia yang berhubungan timbal balik dengan manusia lain. Jadi saling interaksi, berhubungan. Oh, gak dia, bukan individu. Sampai yang sekolah individu dia rasanya. Nah, betul. Ya seperti itu. Pasti membutuhkan orang lain. Yang kedua, menurut Eli M. Setiadi, makhluk sosial adalah makhluk yang di dalam hidupnya tidak bisa melepaskan diri dari orang lain. Nah, jadi tidak bisa pasti membutuhkan orang lain. Yang ketiga, menurut Dr. Johannes, makhluk sosial adalah makhluk berkelompok dan tidak mampu hidup menyendiri. Sampai pasti berkelompok. Lihat di sekitar rumahmu, rumahnya mesti dekat-dekat, ya kan? Kalau berjauhan, mungkin tanahnya memang masih di sana. Nanti suatu saat akan penuh, ya, karena manusianya semakin tambah, ya, sampai membutuhkan orang lain, membutuhkan teman, ya, membutuhkan orang yang jualan, membutuhkan orang yang punya layanan seperti ini, saling ketergantungan. Jadi seperti simbiosis itu pada pelajaran saling berhubungan dan saling menguntungkan. Dari sini ada yang ditanyakan pengertiannya? Jelas? Jelas? Saya kasih contoh. Kalian lihat contohnya. Itu orang apa itu? Contoh manusia sebagai makhluk sosial. Itu contoh yang pertama. Gotong omak. Nek wong dhewean gak bisa ngono.
Pasti kan? Tapi kalau dikerjakan orang banyak pasti bisa. Tuh, kemudian membersihkan jalanan pakai cangkul, pakai sabit, ya kan? Nggak bisa dikerjakan sendiri. Apa mana itu jalan desa. Kedirian itu jenenge buruh dibayar. Tapi kalau gotong royong berarti bersama-sama membersihkan jalan ini. Kemudian gambar yang ketiga adalah gotong royong membersihkan sungai. Ya, itu sedimentasi sampah. Itu kalau dibiarkan musim hujan akan tersumbat dan menjadi banjir. Ya kan? Oke, kita lanjut. Ini konsep karakteristik manusia sebagai makhluk sosial. Sejak sebelum Indonesia merdeka, masih zaman kerajaan atau peradaban kuno, manusia itu ibaratnya ya dia tidak bisa hidup sendiri. Kalau pernah dengar di pelajaran sejarah, biasanya itu ada manusia prasejarah, ada manusia sejarah. Kemudian pola hidupnya nomaden, ya kan? Nomaden itu artinya berbeda, pindah tempat. Karena apa? Di tempat yang ditempati pertama dia nggak mendapat, sudah habis bahan makanan atau bertahan hidupnya sudah tidak nyaman, akhirnya pindah tempat lagi. Ya kan? Itu nomaden. Tapi mereka hidupnya berkelompok. Makanya ada suku di luar negeri, ada suku India, ya kan? Kalau di Indonesia sukunya ada di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Bali, Lombok, ya, Sumbawa, ada sukunya yang mendiami pulau-pulau. Ya, jadi mereka tetap berkelompok. Jadi tidak bisa hidup sendiri. Ya, tidak bisa. Jadi masyarakat terutama di dunia ini rata-rata mereka membutuhkan orang lain untuk bersosialisasi. Ya. Kalau zaman modern sekarang orang hidup individu, dia mesti kayak dikonsoli, ya kan? Individualis, gak butuhin wong. Padahal dia mau keluar rumah beli sesuatu yang dijual orang lain, karena yang jualan itu pasti orang lain, ya kan? Kan betul itu, ya. Jadi karakteristik manusianya di sini, di mana memiliki unsur-unsur keharusan biologis yang harus dipenuhi. Mulai zaman dulu sampai sekarang manusia itu pasti butuh makan. Ya, titik air butuh makan, apalagi manusia. Hewan butuh makan, bagaimana manusia, ya. Jadi itu yang utama, hidup untuk makan, ya kan? Nek mati juga mati, ya kan? Tuh. Kemudian yang kedua, dorongan untuk mempertahankan diri, melindungi dirinya dari serangan hewan atau makhluk-makhluk asing di luar kandang. Contohnya dengan mendirikan rumah atau tempat yang terlindungi. Kalau zaman dulu belum ada rumah pasti gua, ya, rumah batu itu untuk tempat perlindungan, biar nggak kepanasan, biar nggak ada hujanan dan tidak diserang oleh hewan-hewan buas kalau zaman dulu. Kalau sekarang ya tetap penting bertanya diri, ya. Selain rumah juga secara fisiologis kita juga harus menambah pengetahuan sebagai perlindungan diri kita terhadap apa, ancaman-ancaman dari istilahnya itu penipuan. Sampai harus awasannya harus kuat. Oh ini bukan penipuan, oh ini bukan, ya kan? Gitu. Kemudian yang ketiga, dorongan untuk melanjutkan jenis. Secara biologis manusia dikodratkan memiliki pasangan. Ya, dalam
agama pun keyakinan kita masing-masing, kita memang disunahkan untuk memiliki pasangan hidup. Iya kan? Tujuannya apa? Untuk menambah kelangsungan hidup manusia. Ya. Kalau sudah berumah tangga pasti punya anak. Anak esok menikah lagi punya anak lagi. Nah, itu namanya kelangsungan hidup manusia. Tuh, ya. Jadi terus nanti ada yang hidup lagi, nanti yang lahir lagi, ada yang meninggal, ada yang lahir, ada yang meninggal, ada yang lahir. Ya kan? Tuh. Nah, sehingga peran manusia di sini sebagai makhluk sosial sangatlah penting sekali. Oke, ini dari slide yang keempat ada yang ditanyakan? Jelas? Oke, next ya, lanjut. Oke, ini ciri-ciri makhluk sosial. Ciri-ciri makhluk sosial ini satu, suka bergaul. Bergaul berarti demi konco. Ya, konco ini nggak satu kelas kok. Kenapa? Ini ciri yang penting. Karena banyak sampean diwiayai, berarti sampean itu tergolong introvert atau tertutup. Ya, kalau tertutup ini agak susah. Nek dijak komunikasi. Ini bukan ciri makhluk sosial. Nah, kalau ciri makhluk sosial harus bergaul. Kalau Pak Dedis bilang ayam, kelingking, sama aja, kanan kiri boleh dipakai bersama-sama juga. Contoh, ayo contoh. Sapi, kerbau, ayam. Jadi ini ya jadi. Oke, kita ulangi. Kerbau, ayam. Gitu. Oke. Ya. Kalau ini Spiderman. Ya. Oke. Kita mulai secara serempak dengan kedua tangan. Oh ya, lanjut belum? Ya, oke. Ya. Oke. Sapi. Ayam. Duduk bareng. Ya, harus bersama-sama. Oke. Kita ulangi. Sapi. Kerbau. Ayam. Sapi, kerbau, ayam. Mas, ini kecepatan lagi, konsentrasi. Ya. Ayam. Sapi. Kerbau. Awas, kalau ketutupan rumahnya mesti kaget toh. Ya, tak geser sedikit. Oke, saya ulangi lagi. Kerbau, sapi, ayam. Kerbau, sapi, ayam. Nah, dokter. Nah, itu berarti kalian belum konsentrasi. Ayam. Kerbau. Sapi. Kerbau. Sapi. Ada yang salah saja. Ayo baca lagi. Oke. Sapi, ayam, kerbau. Ayam, sapi. Oke, silakan duduk kembali. Sekarang fungsi tugas manusia sebagai makhluk sosial. Fungsinya ini kelihatan di tulisannya. Kayak cermin kembung gitu. Manusia sebagai makhluk sosial berfungsi
dan kemudian anak-anak kelas 9 supaya masuk ke kelas ya, anak-anak kelas 9 masuk ke kelas yang sudah ditentukan. Terima kasih. Sebagai makhluk sosial memiliki fungsi dan tugas yang harus diembannya baik dalam masyarakat maupun kemasyarakatan. Nah, berarti di sini kalau nanti kalian sudah bermasyarakat, misalkan sudah berumah tangga, punya rumah sendiri, sampai pasti ada bimbingan, ada yang namanya rukun tetangga. Kalau nanti ditunjuk RT harus mau, ya, karena apa? Itu adalah fungsi dan tugas sebagai anggota masyarakat, ya, harus mau, jangan ditolak, ya. Namanya sudah terpelajar, sudah pernah ngaji sekolah, harus mau, ya, atau jadi RW, atau jadi kepala dusun nanti. Silakan, ya, itu haknya kalian untuk menerapkan cara bersosialisasi yang baik di masyarakat. Dan yang kedua, manusia sebagai makhluk sosial juga mengemban tugas fungsi dalam keluarga sebagai lingkungan sosial terkecil. Dalam rumah tangga punya ada ayah, ibu, dan anak. Ya, anak bisa 2, bisa 3. Ya, nah, itu disebut sebagai keluarga kecil. Usahakan di rumah tangga itu selalu kondusif, ya, suasananya tidak tegang, ya, terus nyaman, jadi bisa betah, ya. Jangan sampai ada perselisihan juga, terus utaran. Karena apa? Kalau selain seperti itu, anak yang ada di dalam rumah akan menjadi tidak nyaman, ya kan? Tuh. Nah, contoh fungsi tugas manusia sebagai makhluk sosial. Nah, ada contoh sebagai petani. Petani pemilik lahan, pemilik modal pasti membutuhkan orang lain untuk mengerjakan sawahnya. Fungsinya sebagai apa? Sebagai pekerja di sini. Sebagai pekerja. Aduh, pakai meloham. Contoh fungsi tugas manusia sebagai makhluk sosial. Nah, itu petani, pemilik modal, pemilik lahan pasti membutuhkan pekerja. Nah, pekerjanya pasti dari tetangganya juga atau sebelah rumahnya juga. Fungsinya di situ sebagai seorang pekerja, bukan budak, tetapi bekerja dan dibayar sesuai dengan kesepakatan. Ya kan? Itu fungsi manusia berhubungan dengan petani. Petani adalah orang yang punya lahan, yang punya modal untuk mengerjakan sawahnya, lahannya. Ya. Kemudian ini contoh banyak anak yang beda jenis. Kemudian ada bulan-bulan. Ini mengibaratkan bahwa di dunia itu semua manusia itu saling membutuhkan, ya, sebagai makhluk sosial. Ya, sampean boleh kerja di luar negeri, boleh, ya. Berarti itu bukti nek wong kono ya butuh wong Indonesia, ya kan? Nah, karena orang sana nggak ada yang mau, ya, kerja sebagai babysitter nggak ada yang mau. Nah, hanya mencari pekerja dari Indonesia. Nah, ini contoh, ya. Kemudian kedudukan manusia sebagai makhluk sosial. 2, kedudukannya, posisimu. 1, berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang kedua, berbuat baik kepada sesama manusia. Itu kamu tempatkan posisi. Ya, oke. Dari sini sudah habis materinya. Ada yang ditanyakan? Jelas ya? Oke, kalau jelas silakan kalian membentuk kelompok. Silakan.
menjadi 5 kelompok saja. Dari jumlah siswanya bisa dijadikan 5 kelompok. Silakan, saya kasih waktu 1 menit. Oke, 5 kelompok, ayo. Silakan, silakan. Ayo, sudah. Boleh 5, boleh 5, 6, ada yang 6, boleh ada yang 6, ada yang 6. Put. Oke, dari hasil kelompok tadi, silakan salah satu dari kalian kelompoknya dipresentasikan ke depan. Silakan maju, angkat tangan siapa yang siap kelompoknya. Salah satu aja. Yuk, kelompok 1. Silakan, yuk. Salah satu, iya, dibacakan. Nah, dibacakan. Salah yang tugas yang pertama saja. Tugas yang pertama. Ya itu betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nomor 1, apa pengertian makhluk sosial menurut KBBI, LIM Setiaji dan Dr. Johannes Gara? Dari KBBI, makhluk sosial adalah makhluk yang berhubungan timbal balik dengan manusia lain. Dari LIM Setiaji, makhluk sosial adalah makhluk yang dalam hidupnya tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh orang lain. Dari Dr. Johannes Gara, makhluk sosial adalah makhluk berkelompok dan tidak mampu hidup sendiri. Nomor 2, sebutkan ciri-ciri makhluk sosial dan makhluk sosial bermoral. Makhluk sosial suka bergaul, suka bekerja sama, berkelompok, memiliki kepedulian terhadap orang lain, dan tidak bisa hidup sendiri. Ciri-ciri makhluk sosial bermoral: manusia memiliki toleransi dan kepedulian terhadap orang lain ketika bersosialisasi. Jelaskan fungsi dan tugas manusia sebagai makhluk. Dengan jawaban kelompok 1. Oke. Kalau begitu, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Jadi salah satu presentasi kelompok tadi mungkin itu yang bisa sementara ini kita berikan. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran layanan konseling pada pagi hari ini, ya, Pak Dedis mau mengambil kesimpulan dari apa tadi yang sudah kita kerjakan bersama-sama. Dari pemaparan materi, kita berdoa agar apa yang sudah kita kerjakan bisa bermanfaat di kemudian hari bagi kalian semuanya. Oke, berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Didi? Alhamdulillah Pak, sehat. Jadi saya juga bisa hadir di sini dengan keadaan sehat. Ini masih mumpung bulan Syawal Pak Didi. Saya selaku pendamping kalau ada kesalahan selama ini saya mohon maaf. Sebesar-besarnya. Sami-sami Pak. Pulau G semakin maaf bila ada kekurangan maupun kesalahan yang sengaja maupun tidak. Jadi ini setelah kita loka karya keempat kemarin dengan kan membuat aksi nyata di kelas penerapan modul 2.1, 2.2. Terus kemarin juga sudah diobservasi oleh teman sejawat. Gimana kesannya teman sejawat ketika mengamati panjenengan action di kelas? Ini Pak, dari hasil proses pembelajaran di kelas dan diobservasi oleh salah satu teman sejawat saya, itu hasilnya ya memang lebih bagus lah. Nah itu lebih bagus. Ya harapannya mungkin itu akan lebih ditinggalkan lagi dari struktur proses pembelajarannya, kemudian juga ada refleksi yang jelas gitu, kemudian juga ada penilaian hasil dalam proses saya setelah materi, kemudian penilaian lembaga kerja ke peserta didik, semuanya terperinci dan sistematis. Kemudian masukan dari teman saya memang kalau 1 kali 40 menit memang kalau memang seperti itu kalau mengajarnya tidak terasa. Jadi memang anak-anak juga merasa nyaman gitu. Sama itu saya sisipkan beberapa hal-hal yang memang baru yang saya dapat dari program Bunda. Jadi istilahnya itu memberikan keleluasaan ke siswa sekreatif itu terutama itu. Biasanya memang ya memang di luar dugaan tidak seperti biasanya. Jadi teman sejawatnya itu ada keinginan untuk meniru tindakan Pak Didi. Betul. Alhamdulillah jadi Pak Didi sudah memberikan teladan tentang pembelajaran yang berdiferensiasi. Betul. Itu di situ kan ada konten, ada proses, semuanya hasilnya juga sudah tertuang dalam instrumen sendiri. Itu tinggal nanti kalau teman-teman kemarin juga ada yang tanya ya membuat RPP diferensiasi itu bagaimana? Makanya ya memang ada yang tanya seperti itu. Jadi ya saya kasih tahu ini contohnya. Cuma nanti kalau mapelnya ya mengikuti. Nah itu aja. Ya alhamdulillah Pak. Memang ya lumayan terasa bedanya. Alhamdulillah kalau gitu. Iya. Pak Didi untuk penerapan dengan di modul 2.3 tentang coaching ya. Iya. Hari ini saya ingin melihat praktek dengan coaching dengan teman sejawat. Iya. Boleh ya Pak Didi? Bisa Pak, boleh. Jadi saya izin ya nanti pandangan praktek coaching Yes. saya yang jadi pengawas. Iya. Siap Pak. Terima kasih Pak Didi. Sama-sama Pak. Ganjalan dari Bulia tadi sudah tidak terlalu mengheboh lagi karena Bulia sendiri sudah menyadari karena memang sumber belajar yang utama tetap diberikan, tetapi tetap ada sumber belajar lain kan begitu ya Bulia. Dari itu mungkin nanti jika ada supervisi lagi saya harap itu sudah tidak muncul lagi masalah yang kemudian dari apa yang sudah Bulia rencanakan aksinya itu tadi keinginannya Bulia itu memang hasilnya nanti apa yang diharapkan dengan proses pembelajaran yang sudah menggunakan
apa, media yang sumber media yang utama dan media yang lain. Tujuannya untuk itu. Tujuannya yang ingin saya capai tentu yang pertama mencapai tujuan pembelajaran. Ya. Yang kedua Sudah tidak ada jalan lagi di kuliah. sudah Pak. Sudah. Sudah. Nanti saya selaku kepala sekolah ya tetap memberikan kenyamanan pada bapak ibu guru, terutama saya guru yang seperti ini. Karena apa? Dengan begitu eksplorasi itu sudah begitu dulu ya. Iya, Cukup. cukup. Oke. Terima kasih Pak Didi. Ya, sama-sama Bu ya. Tetap semangat, tetap menjadi guru yang baik. Selamat siang. Oh